Adapun hari Qar maknanya adalah hari-hari tasyrik. Disebut hari Nahar tanggal 10 karena di hari itu dilakukan penyembelihan. Nahar itu menyembelih. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah dan wanhar. Lakukanlah penyembelihan. Makanya disebut hari Nahar, hari penyembelihan. Seagung-agung hari. Karena di hari itu Allah ditauhidkan. Di hari itu jutaan, mungkin sekarang miliaran kaum muslimin di seluruh dunia mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah dalam dua bentuk ibadah, salat dan juga menyembelih. Dua ibadah yang oleh Allah disatukan dalam dua ayat dalam Al-Quran. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kalian kepada Allah dan menyembelih juga karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan olehmu, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidup matiku semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Jadi diagungkannya Allah di hari itu oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia di hari yang sama menunjukkan pengagungan manusia kepada Allah dalam bentuk salat dan menyembelih. Makanya itu seagung-agung hari dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari An-Nahar. Sedangkan Yaumul Qar, Qar artinya qarar, menetap. Kenapa hari tasyrik disebut hari menetap? Karena jamaah haji di hari tersebut, hari ke-11, 12 dan 13, mereka tetap tinggal di satu tempat namanya Mina. 3 hari, boleh 2 hari, 11 dan 12. Lebih utama sampai 3 hari. Dan di sana mereka menetap di Mina. Makan, minum, bertakbir, bertasbih, berzikir kepada Allah sambil melontar jumrah setiap hari, dan itu disebut dengan sebutan hari Qar. Hari Qar juga disebut seagung-agung hari setelah hari raya Idul Adha, karena di hari tersebut Allah Azza wa Jalla pun diagungkan dalam bentuk takbirnya kaum muslimin di seluruh dunia. Makanya disebutkan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrullah azza wa jalla. Hari-hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, dan hari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Tak heran apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan hari ini. Hari yang ke-10 yaitu hari Idul Adha disebut hari Nahar dan hari-hari tasyrik. Disebut hari tasyrik karena seluruh kaum muslimin melakukan tasyrik di 3 hari tersebut. Apa itu tasyrik? Tasyrik itu menjemur daging sesembelihan. Dahulu mah tidak ada freezer. Dahulu tidak ada pendingin. Dahulu tidak ada kulkas. Agar daging-daging kurban yang mereka sembelih di tanggal 10 itu tidak basi, tidak busuk, maka mereka menjemur di teriknya matahari. Itu disebut tasyrik. Makanya disebut sebagai hari tasyrik karena dijemurnya daging-daging kurban di 3 hari yang pertama dari setelah Idul Adha tersebut. Berdasarkan hal itulah maka disebutlah dengan sebutan hari tasyrik. Maka yang diperintahkan, yang disyariatkan di hari tasyrik tersebut adalah banyak-banyak berzikir. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-200 sampai 201. Allah menyatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Apabila kalian sudah selesai manasik-manasik kalian,
Bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji, selesai manasik haji. Bagi orang yang tidak melakukan haji di kota atau negaranya masing-masing, selesai melakukan manasik berupa apa? Berupa sholat dan menyembelih. Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka perbanyak kalian berzikir kepada Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian atau lebih hebat lagi daripada itu. Maka yang disyariatkan di hari-hari tasyrik adalah banyak-banyak berzikir. Di antara zikir-zikir yang disyariatkan pertama adalah melakukan takbir. Kapan? Kapan saja. Sejak awal hari Arafah tanggal 9 ba'da sholat subuh berzikir. Sampai kapan? Sampai ke-13. Lebih utama dianjurkan seusai sholat. Begitu salam berzikir dulu. Itu dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, oleh Ibnu Abbas, oleh Atha bin Abi Rabah dan yang lain-lainnya. Mereka selalu berzikir seusai sholat berjamaah. Ini yang pertama. Yang kedua, zikir di hari yang ke-10 ketika menyembelih wajib tasmiyah, wajib takbir. Tasmiyah itu menyebut nama Allah dan itu wajib. Ketika akan menyembelih sebut nama Allah bismillah, kemudian iringi dengan takbir. Ini takbir atau zikir yang kedua. Yang ketiga, berzikir ketika makan daging kurban. Bismillah dulu setelahnya dan hamdalah. Bismillah sebelumnya dan hamdalah setelahnya. Termasuk zikir yang mutlak kapan saja, di mana saja, sedang apapun kita. Sejak mulai tanggal 9 sampai tanggal 13 nanti, perbanyaklah zikir di rumah-rumah. Perbanyaklah takbir di jalan-jalan, ketika nyetir motor, nyetir mobil, ketika berada di rumah, ibu-ibu ketika masak, kita juga umpah sedang mengerjakan pekerjaan apapun, maka barengilah dengan takbir. Dan itu takbir yang mutlak. Dari sinilah maka para sahabat zaman dahulu seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah keluar dari rumah menuju ke pasar, dua-duanya bertakbir di sepanjang jalan. Selama itu atau ketika itu Nabi SAW sudah wafat, sudah tidak ada. Melihat kedua sahabat ini bertakbir, orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbirnya dua sahabat ini, sehingga jalan-jalan dan pasar-pasar bergema suara takbir. Sayang sekali sunnah yang seperti ini sudah hilang. Tidak lagi terdengar takbir di jalan, di rumah atau dimanapun di hari-hari tasyrik ini. Sehingga ini sudah menjadi cerita masa lalu yang tidak ada lagi dalam kehidupan aktivitas kaum muslimin. Ini amat disayangkan, padahal sangat dianjurkan bertakbir di mana saja. Termasuk salah satu di antara zikir yang Allah perintahkan adalah memperbanyak doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Karena Allah menyatakan wa minhum may yaqul, di antara mereka, di antara manusia yang sudah melakukan ibadah haji, selesai ibadah haji, ada yang berdoa. Tapi doanya salah, doanya keliru. Mereka menyatakan Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Hanya minta dunia saja. Mereka tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat. Wa minhum may yaqul, tapi di antara manusia ada lagi yang berdoa, ini doa yang benar. Mereka berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan juga kepada kami kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Ini yang disebut dengan doa sabu jagat. Dunia dapat, akhirat juga dapat, dan ini sangat dianjurkan dibaca di hari-hari tasyrik. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, wa kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaqulu Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa terbanyak yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari tasyrik adalah beliau menyatakan, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan juga kepada kami kebaikan di akhirat, dan jagalah kami, selamatkan kami dari api neraka. Maka perbanyaklah oleh kita di hari-hari tasyrik ini doa sabu jagat tadi. Saya yakin semua orang, anak kecil, orang tua, laki, perempuan, sudah hafal doa sabu jagat ini. Baca sesering mungkin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd, ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, apa arti Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Apa makna kebaikan di sini? Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, al-hasanatu fid dunya, hasanah atau kebaikan di dunia, kata beliau, adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan yang dimaksud dengan hasanah fid dunya adalah ilmu dan rizki yang baik. Karena tidak ada yang lebih baik bagi manusia agar bahagia hidup di dunia dibanding dengan ilmu. Maksudnya ilmu tentang syariat ini. Makna Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan kepadaku hidayah agar aku bisa ibadah, berikan kepadaku ilmu agar ibadahku itu benar, berikan kepadaku rizki agar ibadahku tertunjang dengan rizki. Dengan rizki ibadah kita bisa lebih maksimal. Kita tidak harus berpikir mau makan apa nanti atau besok, kalau rizkinya sudah ada. Kemudian dengan rizki bisa infak, bisa ada sedekah, membangun masjid, bisa umrah, bisa haji, ataupun yang sejenisnya. Itulah yang dimaksud dengan kebaikan di dunia. Adapun kebaikan di akhirat adalah surga dan diselamatkannya dari azab neraka. Tak ada kebaikan di akhirat selain surga, selain diselamatkannya dari api neraka. Makanya wa fil akhirati hasanah, ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di akhirat berupa surga, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Itulah kesuksesan sejati. Kata Allah dalam Al-Quran, man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz.
Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, orang itu sukses. Orang itu dijamin bahagia. Itulah sebaik-baik kebaikan di akhirat, dan sebaik-baik kebaikan di dunia adalah hidayah, ilmu dan ibadah. Hanya dengan itu kebaikan hidup di alam dunia ini akan teraih. Hanya dengan diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga di akhirat, kebaikan juga bisa diraih di akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua sebagai orang-orang yang diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan diselamatkan dari azab Allah di neraka kelak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li nu'amaika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami ma'sumin. Allahumma aslih lana ديننا التي هي اسمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا برحمتك من أهل الجنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.